Berikan saya satu ayat Al-Quran atau hadis sahih yang membolehkan tabaruk di kuburan orang soleh. Detik ini juga, jika memang ada, saya akan ikut. Demikian kata Ustadz Tamrin. Kedengarannya adil bukan? Tapi kalian harus tahu bahwa pertanyaan itu sudah terlalu klise. Klise itu sesuatu yang saking seringnya diulang, sampai maknanya itu hilang dan jadi membosankan. Kenapa? Al-Quran itu tidak akan pernah bertambah ayatnya. Begitupun hadis, tidak akan ada yang baru di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Imam Ahmad, dan lain sebagainya. Menuntut dalil yang bunyinya persis kata per kata seperti itu, sebenarnya bukan mau diskusi, tapi dia sedang menyandera diskusi itu sendiri. Tapi sebelum saya jelaskan kenapa ini menyandera, coba jawab pertanyaan saya terlebih dahulu. Kenapa kalian percaya sama hafidz Al-Quran? Ketika ada orang yang salah baca atau salah harokat, hafidz langsung bisa mengoreksi. Kenapa kalian begitu percaya dengan koreksinya? Padahal kalian tidak pernah mengecek sendiri apakah bacaan si hafidz ini benar-benar tersambung sampai Rasulullah atau tidak. Atau ketika dokter ngasih resep, kalian gak pernah minta jurnal akademik yang membuktikan obat ini akan menyembuhkan kalian. Kenapa ketika naik pesawat, kalian mempercayakan keselamatan kalian kepada pilot yang tidak pernah kalian kenal sama sekali? Kenapa kita bisa sepercaya itu? Karena kita yakin ada sistem yang bekerja dengan baik, ada transmisi pengetahuan yang dikawal lintas generasi, ada rezim risiko yang mengikat pilot dan dokter untuk tidak main-main dengan nyawa. Dalam fikih juga begitu. Ulama kita itu punya rezim risiko dan rezim akademiknya sendiri, punya prosedur yang mengikat mereka dalam setiap pendapat yang mau mereka keluarkan. Dan salah satu rezim risikonya adalah tidak akan mengeluarkan fatwa yang mengantarkan umat muslim kepada kemusyrikan. Pertanyaannya, di bagian mana ada indikasi bahwa ulama yang membolehkan tabaruk di kuburan orang soleh itu benar-benar punya niatan untuk menyesatkan umat kepada kesyirikan? Loh, kan ada hadis yang melarang umat muslim untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Makanya kalau ada ulama yang berpendapat yang tidak sesuai dengan Al-Quran hadis, ya tidak perlu diikuti. Aqwalul ulama yustadallu laha, la yustadallu biha. Pendapat ulama itu kan dicarikan dalil pendukungnya, karena ia adalah subjek yang harus dibuktikan kebenarannya. Dan pendapat mereka tidak bisa dijadikan dasar dalil itu sendiri. Masalah saya bukan itu. Masalah saya adalah, dari semua hadis yang beredar di masa itu, apakah hadis ala fala tattakhidul qubur masajida inni anhaakum an dzalik, apakah hadis ini sempat hilang dari peredaran sehingga mereka itu membolehkan tabaruk di kuburan orang soleh? Sejak menit pertama mereka debat hingga menit terakhir mereka akhirnya berpelukan, saya tidak mendapati ada satupun argumen teknis yang bermaksud untuk mendekonstruksi fatwa bolehnya tabaruk di kuburan orang soleh. Tidak ada satupun. Kalau standarnya adalah dalil dari Al-Quran dan hadis, maka jauh sebelum kedua ustadz ini lahir, ulama yang memperbolehkan tabaruk pun sudah jauh lebih awal mengetahuinya, bukannya mau ad hominem atau fallacy. Tapi kalau dalilnya cuma itu, ya semua orang juga tahu.